Ini pemilu paling runyam, paling ribet, dan paling menakutkan. Agak menakutkan itu tadi menurut saya di situ karena kelihatan ada ambisi politik yang terlalu bersemangat ya untuk mendorong satu putaran ini. Iya, saya tidak terlalu yakin ini akan terjadi satu putaran. Saya kira setidaknya tiga faktor ini yang mengakibatkan kelihatan ya elektabilitas dari 02 ini sekarang macet gitu ya. Nah, dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang mulai menurun, ya, model kampanye yang monoton, ya, kemampuan 03 untuk meningkatkan komparasi setelah mereka mampu melakukan asosiasi, 02 menurut saya punya perhitungan-perhitungan kalau sampai masuk ke putaran kedua. Mereka bisa berdikdaya kalau satu putaran, tapi belum tentu bisa dikdaya kalau sampai dua putaran gitu. 03 ini sudah terlanjur sangat sakit hati gitu. Perlakuan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi kepada Ibu Mega dan PDI khususnya, saya kira siapapun akan sulit menerima itu gitu loh. Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, kondisi politik semakin memanas jelang pemungutan suara Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Banyak isu yang saat ini beredar, mulai dari peluang koalisi para capres-cawapres, kemudian laporan ke Bawaslu, hingga saling serang soal visi misi dari kubu masing-masing capres-cawapres. Nah, kita mau membahas isu-isu terkini dengan pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani 5 Indonesia, ada Bang Ray Rongkuti, yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Ray Rangkuti. Malam, Apa kabar Bang, malam ini Bang? alhamdulillah sejauh ini baik. Gak tahu kalau Alhamdulillah, besok kalau lusa mm-mm. apa Kondisi, masih bisa berbicara atau sudah ditekan untuk tidak berbicara kita nggak tahu. oh oke oke oke. Berarti Ya, mengakui ya Bang ya kalau sekarang kondisinya makin panas. ini pemilu paling runyam, paling ribet dan paling menakutkan begitu. Oke, kalau gitu boleh dijelasin Bang kenapa sampai terungkap runyam dan ribet? Runyam karena penyelenggaranya menurut saya tidak kapabel ya, kurang kapasitasnya tidak terlalu meyakinkan. Banyak tahapan pemilu yang ya dikelola seapa adanya begitu ya, sehingga menimbulkan reaksi di sana sini. Ya untungnya bangsa kita ini bangsa yang nggak mau ribut-ribut lah sebenarnya gitu. Padahal kalau elemen-elemen teknisnya sebetulnya banyak hal yang dipersoalkan. Kinerja Bawaslu, kinerja KPU, kinerja DKPP, ya sami mawon lah. Ya menurut saya kalau dibuat nilai, menurut saya nggak lebih dari 5 nilainya ini kerja-kerja KPU, Bawaslu maupun DKPP. Tentu sejauh ini ya, kita nggak tahu nanti seperti apa. Gitu. Nah, menakutkan itu karena ini kali pertama menurut saya pemilu yang apa namanya itu ya, di tengah-tengahnya di awal-awalnya sudah mulai dengan kekerasan gitu. Ada peristiwa Boyolali, ya kan? Ada peristiwa rekaman yang ya sekarang masih dibantah ya, tapi kita nggak tahu apa itu benar apa enggak. Ya. Dan laporan-laporan, ya, gerakan mahasiswa dilaporkan, ini dilaporkan, itu dilaporkan. Nah, jadi kesannya jadi menyeramkan karena saling lapor melapor untuk hal-hal yang sebenarnya debatable kan. Ya, ucapan capres dilaporkan. Ya. Padahal itu di forum resmi, namanya di forum debat ya kan. Itu pun dilaporkan ke Bawaslu dan sebagainya. Jadi ya agak menakutkan itu tadi menurut saya di situ karena eh, kelihatan ada ambisi politik yang terlalu bersemangat ya untuk mendorong satu putaran ini sehingga berbagai apa namanya itu ya berbagai langkah dilakukan dalam rangka mendorong dan mencapai satu putaran itu gitu. Nah mungkin efek dari itulah yang mengakibatkan situasinya menurut saya ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan takut ya
Dan sebetulnya perasaan-perasaan takut yang seperti ini tidak bagus bagi peningkatan kualitas demokrasi. Sebab hal yang seperti ini nanti akan berujung kepada objektivitas pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Apakah akan mereka mempergunakan hak pilih sesuai hati nurani, atau sebaliknya menggunakan hak pilih mereka berdasarkan rasa takut yang muncul itu gitu. Nah, tentu saja itu tidak elok ya kalau sampai orang memilih berdasarkan rasa takut yang muncul ya. Itu yang artinya dalam bahasa yang lain itu perasaan terintimidasi, dan pemilu di mana pemilihnya menggunakan hak pilih karena ada perasaan terintimidasi, itu adalah pemilu yang buruk ya, pemilu yang sebetulnya tidak memenuhi kualifikasi pemilu yang demokratik. Itu kira-kira. Oke, siap Bang. Jadi udah dijelasin kenapa tadi runyam dan takutnya itu ya Bang ya. Dan tadi Abang juga sempat Ya, mention Bang, kondisi terkini ini karena sepertinya ada yang ambisius untuk satu putaran. Nah kalau kita mencermati survei-survei terakhir ya Bang ya, ini belum ada yang hasilnya lebih dari 50% untuk salah satu paslon, dan ini bagaimana analisa politik Abang Bang? Apakah mungkin target kubu 02, langsung saja kita sebut ya Bang ya, ini satu putaran bakal terjadi atau seperti apa Bang? iya, saya tidak terlalu yakin ini akan terjadi satu putaran ya. Berbagai gejala memperlihatkan arus yang sebaliknya. Mungkin karena itulah intensitas apa namanya itu ya, penggunaan berbagai cara itu menjadi meningkat kelihatan gitu ya. Dari bahkan sampai kepada presiden dan mengomentari tentang tata cara debat, mengomentari tentang materi pertanyaan orang ya yang disebut menyerang personal gitu. Padahal yang mana yang menyerang personal itu kita nggak tahu kan. Kalau orang bertanya soal kamu punya tanah loh ya sekian banyak, ya itu amat sangat relevan di forum debat itu gitu loh. Ya kan? Kalau orang bertanya, kenapa kamu beli pesawat bekas? Ya itu amat sangat relevan di dalam forum debat itu ditanyakan. Jadi mungkin karena itu tadi ya, macetnya, istilah saya itu macetnya satu putaran ini yang mengakibatkan kelihatan ya bahkan presiden pun membuat komentar ya, padahal yang sangat teknis di dalam pelaksanaan pemilu maupun ya berkomentar terhadap model pertanyaan orang gitu. Bukan berarti presiden nggak boleh terlibat ya. Saya sendiri dari awal mengatakan kalau presiden mau terlibat, monggo silakan ya. Tetapi ya lepas dulu ya sementara jabatannya sebagai presiden menjadi warga biasa gitu. Nah, di dalam pemilu jabatan presiden dengan warga biasa itu sangat mudah untuk dibedakan. Kalau yang bersangkutan menyatakan cuti, ya saat itulah beliau sebagai warga negara biasa dan oleh karena itu berhak untuk mendukung, mengkampanyekan, ya menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam kapasitas sebagai presiden mengomentari tata cara debat, mengomentari tentang pertanyaan orang, menyebut pertanyaan itu bersifat personal, ya itu nggak patut gitu loh. Itu nggak tepat dilakukan seorang presiden gitu. Tetapi kalau presiden mau menjelaskan pokok-pokok pertanyaan orang di dalam forum debat itu yang berhubungan dengan kewenangan dirinya, kebijakan dirinya, ya monggo saja. Misalnya kenapa presiden terus melanjutkan program food estate, padahal di sana sini dinyatakan itu dianggap gagal gitu ya. Kenapa dilakukan pembelian pesawat terbang yang dianggap tidak tepat dan sebagainya. Itu silakan saja presiden komentar itu, tidak apa-apa gitu sebenarnya gitu. Nah, itu satu. Nah, kalau kita lihat trennya akhir-akhir ini, tren ini kelihatan agak macet gitu. Ya, dari mana kita lihat trennya? Ya, tentu dari banyak lembaga survei yang mengkonfirmasi surveinya ya masih sekitar 45%. Padahal tinggal 1 bulan lagi kan ke depan gitu. Nah, saya melihat setidaknya ada 3 aspek mengapa ada kemacetan elektabilitas dari 02 ya. Pertama, menurut saya tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi yang mulai juga stagnan ya. Jadi tingkat kepuasan itu dengan sendirinya berimbas kepada macetnya elektabilitas dari 02 ya. Nah, yang kedua, tata cara kampanye 02 ini menurut saya yang monoton. Kan begitu-begitu aja ya kan. Nggak ada apa namanya itu ya, nggak ada
nggak ada variasinya gitu ya kan, berbeda dengan 01, 03 ya yang membuka channelnya sendiri, melayani masyarakat melalui berbagai laman media sosial ya, sehingga memang kedekatan mereka dengan pemilih juga meningkat gitu. Karena perlu kita ketahui ya, pemilih kita ini salah satu faktor yang paling utama mereka memilih seseorang itu karena dirinya merasa dekat gitu. Jadi kalau apa namanya ini calon ini sekalipun misalnya begitu populer, tapi kalau merasa masyarakat yang nggak merasa dekat, ya belum tentu mereka mau pilih gitu ya. Nah, salah satu cara mendekatkan itu ya tentu menyapa warga, menyapa masyarakat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya kira faktor kedua ya, faktor apa namanya itu monotonnya ya tata cara berkampanye dari 02 gitu ya. Nah, saat yang bersamaan ada peningkatan apa namanya itu ya, komparasi yang dilakukan oleh khususnya 03 gitu. Nah, 03 ini kan kelihatan skenarionya setelah mereka melakukan konsolidasi, lalu mereka melakukan apa namanya itu ya, asosiasi bahwa mereka sebetulnya bagian dari seluruh capaian-capaian Pak Jokowi itu gitu. Nah, sekarang mereka maju ke tahap ketiga ya, dimulai dari awal Januari menurut saya sampai nanti ya hari pencoblosan Februari. Nah, mereka sedang melakukan apa yang saya sebut sebagai upaya komparasi, yaitu mengkomparasi antara 03 dengan 02. Siapa kira-kira yang layak di antara 03 dengan 02 ini yang untuk melanjutkan berbagai pembangunan yang dicapai oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Karena secara visioner, ya tentu keduanya mempunyai hak klaim. Ya, baik 02 maupun 03 memiliki hak klaim untuk menyatakan bahwa mereka berada di dalam barisan pencapaian-pencapaian kita rasakan saat ini gitu ya. Karena ya presiden ya partainya bukan Gerindra kan, partainya adalah PDI kan, dan sebagainya itu. Jadi upaya untuk meningkatkan apa namanya komparasi ini makin kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga sekarang menurut saya posisi masyarakatnya mulai 50-50 melihat ya antara 02 dengan 03 sebagai tanda kutip pelanjut dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Jadi 02 tentu seperti kita ketahui dengan kuat mengklaim dirinya sebagai pelanjut, sekarang 03 juga sudah mulai mendapatkan semacam apa namanya itu ya pengakuan dari masyarakat bahwa mereka juga menjadi bagian dari pelanjut kebijakan Pak Jokowi gitu. Jadi saya kira setidaknya 3 faktor ini yang mengakibatkan kelihatan ya elektabilitas dari 02 ini sekarang macet gitu ya. Nah, dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang mulai menurun ya, model kampanye yang monoton, ya kemampuan 03 untuk meningkatkan komparasi setelah mereka mampu melakukan asosiasi dengan semua kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Nah, itu yang kita lihat sekarang kelihatan macet ya. Apa namanya ini elektabilitas dari 02 ini yang membuat saya secara personal nggak terlalu yakin bahwa ini akan berlangsung satu putaran. Satu putaran. Oke, Bang. Nah, kalau misalnya obsesi untuk satu putaran ini apakah semakin memanas, Bang, karena ada isu soal putaran kedua nanti kubu 1 dan kubu 03 bakal bergabung, Bang. Kalau menurut Abang seperti apa, Bang? Iya, dengan sendirinya meningkatkan eskalasi kan, karena bagaimanapun kan 02 menurut saya punya perhitungan-perhitungan kalau sampai masuk ke putaran kedua, situasinya bisa berubah gitu. Nah, jadi mereka bisa berdikdaya kalau satu putaran, tapi belum tentu bisa dikdaya kalau sampai 2 putaran gitu. Nah, oleh karena itulah kelihatan mereka mencegah betul jangan sampai terjadi 2 putaran gitu ya. Kenapa saya katakan kalau satu putaran mereka dikdaya? Ya karena apa namanya suara mereka boleh disebut ya tidak apa terkonsolidasi gitu, yang tentu bersumber dari Pak Jokowi begitu ya secara umum gitu. Sementara kalau mereka masuk ke putaran kedua, suara mereka rasanya cuma itu-itu aja. Sementara 03 atau 02 sekarang mulai berkolaborasi. Ya, kalau siapapun di antara 2 pasangan ini nanti yang masuk di putaran kedua, mereka punya potensi untuk kerjasama.
Itu artinya limpahan suara bisa akan lebih banyak kepada apa namanya itu ya 01 atau 02 03 kalau mereka lolos dari putaran kedua gitu. Saat yang bersamaan ada peningkatan penerimaan publik terhadap isu dinasti politik ya melalui gerakan-gerakan mahasiswa yang makin intensif ini gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau makin panjang ya gerakan apa namanya itu anti dinasti ini ya makin masuk ke masyarakat, makin berpotensi menurunkan elektabilitas dari 02 gitu. Nah, sekarang saja udah kelihatan nih peningkatan ya ketidaksukaan publik terhadap politik identitas itu meningkat. Setidaknya kita lihat itu di tengah-tengah mahasiswa kan. Mahasiswa sekarang makin banyak ya yang turun ke jalan ya yang protes ya yang aksi yang pada intinya adalah menolak dinasti politik ya menolak apa namanya itu berbagai kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilpres ini gitu. Nah kalau ini makin panjang artinya makin panjang gerakan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi menolak gerakan menolak dinasti politik ini gitu. Alih-alih naik yang ada mungkin suara 02 akan stagnan sementara limpahan suara akan pindah ya kalau tidak ke 01 ataupun ke 03 kalau mereka salah satu di antara mereka itu nanti lolos di putaran ketiga. Artinya apa? Artinya kalau ada dua putaran itu justru makin menyulitkan 02 karena situasinya sekarang bukan lagi sekedar elektoral kelihatan tetapi orang mulai menemukan apa namanya itu ya titik temu perlawanan terhadap satu rezim yang dianggap terlalu ingin dominan dalam semua hal gitu. Itulah yang memudahkan mengapa 01, 03 ketemu gitu. Karena mereka udah merasa persoalannya lebih dari sekedar pemilu. Persoalannya lebih dari sekedar pilpres. Persoalannya ini persoalan menyelamatkan bangsa dari munculnya dinasti politik dan pengelolaan pemerintahan yang katakanlah ingin dominan begitu. Nah, jadi gerakan apa namanya elektoral ini sekarang mulai mewujud menjadi gerakan kebangsaan, gerakan politik kebangsaan. Yang itu nanti akan bertemu dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang sekarang ini berkembang, bertemu dengan rohanian, intelektual, akademisi, ya kan, aktivis yang juga memiliki pandangan yang sama bahwa persoalan yang dihadapi bangsa kita sekarang bukan hanya persoalan soal pilpres, soal pemilu, tapi berhubungan dengan pengelolaan kepada bangsa, yaitu munculnya ya praktek dinasti politik dan tata cara pengelolaan bangsa yang bersifat dominan itu tadi. Oke, baik Bang. Nah, kemudian ini juga ada isu kan ya Bang ya, nanti siapapun yang menang di antara 1 atau 3 akan saling koalisi. Nah, ini mungkin nggak ya Bang kalau misalnya meleburnya nih sampai ke bawah-bawahnya? Mungkin kalau elit bisa mengatakan itu ya Bang ya, tapi kalau bawah-bawahnya gimana Bang? Dan menurut Abang kepentingan apa nih Bang yang bisa membuat antara kubu 03 dan juga kubu 01 bersatu Bang? Ya mungkin tidak mudah ya, tetapi ya tetap harus dilakukan kalau cara pandangnya seperti yang disebutkan tadi. Bahwa masalahnya sekarang bukan hanya masalah elektoral, tetapi masalah keinginan untuk menyelamatkan bangsa dari munculnya dinasti politik dan tata cara pengelolaan pemerintahan yang dominan gitu. Kalau itu yang mau dilihat, nah itu apa namanya itu bertemunya itu cepat, ya tidak, tapi tidak dengan serta merta memang di bawah itu dapat dilakukan pertemuan. Gitu. Ya itu tetap butuh waktu, tetap butuh penjelasan. Nah, tapi ya sebagai sikap politik, ya itu menurut saya harus dilakukan gitu. Karena bagaimanapun kan persoalannya kan bukannya sekedar apakah menang atau kalah, tapi apakah kepentingan yang lebih besar dapat diselamatkan melalui pilpres dan pemilu ini. Menurut saya itu juga harus dipandang. Nah, oleh karena itulah kemarin ketika ada isu soal baiknya gabung aja suara Ganjar ke 02 karena dianggap udah apa namanya sudah sia-sialah suara itu begitu karena 02 ini akan menang gitu satu putaran. Itu menurut saya anjuran yang tidak tepat.
Itu sebagai orang yang bergelut di dunia kepemiluan, ya mestinya kita menganjurkan setiap warga negara kita memilih apa namanya itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Karena ini persoalannya bukan hanya sekadar kalah menang, tapi persoalannya adalah sikap politikmu ditunjukkan melalui ya kan pilihan politikmu di TPS gitu loh kira-kira. Nah, bahkan kalau pilihan politik kita pun kalah, nggak apa-apa. Tapi kan Anda sudah menunjukkan sikap politikmu. Itu yang paling berharga. Bukan soal ini menang, itu kalah gitu. Ini menang, itu kalah itu. Ya, itu urusan kedua. Urusan pertama itu adalah tunjukkanlah sikap politikmu. Apa yang kau inginkan dengan bangsa ini. Dengan itu, pilihlah yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan itu. Jadi, kampanye soal surat suara yang sia-sia karena akan kalah itu menurut saya nggak tepat dilakukan karena itu membuat masyarakat kita jadi pragmatis karena sebaiknya pemilih tetap harus diajak untuk menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan sikap politik mereka masing-masing, tidak peduli apakah kemudian pilihan mereka itu menang atau kalah, yang paling penting itu adalah mereka mempergunakan hak pilih mereka sesuai dengan pandangan, visi, sikap, dan ideologi politik mereka masing-masing. Oke, baik Bang. Kemudian di tengah isu kubu 01 dan juga 03 bakal bergabung, ini dari Gerindra. Berharap PDIP ini membuka peluang untuk menjalin komunikasi yang baik lagi gitu Bang. Walaupun pihak dari Gerindra mengakui peluangnya kecil. Nah ini kan statement ini keluar 1 bulan, bahkan sedikit lagi, lebih kurang dari 1 bulan sebelum pemilihan suara 14 Februari ya Bang ya 2024. Ini telat nggak ya Bang kalau misalnya Gerindra baru mulai deket-deketin kubu lain Bang sekarang Bang? Itu kan menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa satu putaran ini rasanya macet gitu loh. Ya, sehingga mereka membutuhkan suara yang lain, kandidat yang lain. Dalam hal ini mereka mencoba berkomunikasi dengan 02, sorry 03. Dan sudah ditanggapi oleh 03 kan, untuk menyatakan ya kemungkinan akan sulit begitu ya. Nah, tetapi saya sih bisa menduga jawaban itu karena seperti yang saya sebut tadi, 03 melihat ini bukan lagi sekedar urusan elektoral gitu loh. Ini udah urusan soal lebih tinggi dari elektoral, yaitu urusan soal keselamatan bangsa, menghindarkan bangsa ini dikelola dengan politik dinasti dan politik dominan gitu loh. Nah, jadi kalau pertemuan mereka semata-mata hanya karena urusan elektoral, saya kira akan sangat sulit untuk dipertemukan ya 02 dan 03 ini karena di 03 bacaan saya mereka udah meningkatkan isunya bukan lagi soal elektoral, tapi ini urusan soal keselamatan bangsa, keselamatan demokrasi, ya keselamatan reformasi, yaitu menolak ya praktek-praktek dinasti politik begitu ya, dan juga menolak praktek-praktek dominasi politik gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, saya juga melihat kemungkinan ini kecil karena 03 ini sudah terlanjur sangat sakit hati gitu. Perlakuan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi kepada Ibu Mega dan PDI khususnya, saya kira siapapun akan sulit menerima itu gitu loh. Sepragmatis apapun politik, tetapi perlakuan keluarga Pak Jokowi, perlakuan ya terhadap Ibu Mega dan keluarga besar PDI, ya saya kira orang tetap berpikir untuk bisa menerima ya penyatuan politik gitu. Ya sederhana aja lah. Ya, kita coba tarik peristiwa itu pada diri kita sendiri. Ini ada orang kita besarin, minta ini kita kasih, minta ini kita kasih, nggak cukup, minta anaknya juga dilibatkan, oke, minta menantunya kita libatkan, oke. Jangankan mengucapkan terima kasih gitu. Bahkan ketika dia mau keluar sekalipun, dia masih mencoba untuk membuat kita malu gitu loh. Bisa nggak kita membayangkan perasaan yang dialami oleh Ibu Mega dan keluarga besar PDI Perjuangan? Saya sih bisa merasakan itu gitu menurut saya. Nah oleh karena itu ajakan 02 membuka komunikasi itu sulit karena mereka nggak merasakan seperti yang dialami oleh Ibu Mega dan keluarga besar PDI bahwa ada yang calon
yang meninggalkan mereka begitu saja, lalu calon presiden. Tapi kan cuma 5 tahun itu gitu loh. Ibu Mega 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi presiden, anaknya 3 tahun, menantunya 5 tahun. Semuanya. Nggak bisa Anda bandingkan pengalaman yang dialami oleh 02 dengan pengalaman yang dialami oleh PDI Perjuangan. Itu loh kira-kira. Ketika itu pun dialami oleh 02, kenyataannya 02 dalam ini Pak Prabowo sudah beberapa kali menyatakan ada orang yang kita temanin, tapi nyerang kita, ya kan? Itu aja ya. Padahal cuma 5 tahun aja begitu, itu aja udah diomongkan oleh Pak Prabowo. Apalagi seperti yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi kepada Ibu Mega dan keluarga PDI Perjuangan. Bagi saya itu sangat sulit ya menyatukan kedua pasangan ini gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya sih merasa nggak akan terjadi nih penyatuan suara antara 03 dengan 02 ini. Oke, kalau begitu Bang. Dan kita beralih Bang, karena akhir pekan ini nanti hari Minggu debat Aduh, cukup keempat lah, ya Bang nanti ya? lagi lah kita lanjut. Oke, Kan karena biasanya debat keempat 15-19 menit. siap. Kalau gitu enggak, closingannya gini aja Bang, karena debat keempat hari Minggu posisinya sekarang makin panas. Oke. Kalau menurut Abang, tensi debat akan seperti apa Bang kira-kira? Saya kira 02 dalam hal ini Gibran akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menjadikan forum debat keempat atau forum debat kedua untuk calon wakil presiden itu sebagai tanda kutip ya pembalasan begitu ya. Karena kemarin 02 ya diperlakukan seperti tidak berdaya ya oleh 01, mungkin nanti di debat keempat ya 02 akan mencoba membalasnya tanda kutip ya khususnya kepada paslon 01. Jadi debat keempat itu saya kira akan penuh dengan aroma balas dendam begitu. Oke, kalau gitu Bang. Kita sama-sama menanti debat keempat Ya. nanti ya Bang ya, 21 Ya. Januari 2024. Kalau begitu makasih Bang Ray Rangkuti waktunya malam ini Bang, udah ngobrol-ngobrol bareng kita ya Bang ya. Nanti kita ketemu Sama-sama. lagi ya Bang ya. Siap. Ya, sama-sama. Ya, itu dia Tribuners pembahasan kita mengenai isu-isu politik terkini dengan pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani 5 Indonesia, Bang Ray Rangkuti. Sekalian mengingatkan Tribuners kalau nanti tanggal 21 Januari 2024 akan berlangsung debat keempat peserta Pilpres 2024. Nanti gilirannya calon wakil presidennya lagi yang untuk naik ke podium, untuk saling beradu gagasan, untuk menyampaikan visi misi dan temanya untuk debat keempat nanti, yakni terkait dengan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Dan mengingatkan juga kalau misalnya nanti 14 Februari 2024 ya Tribuners ya, waktunya kita untuk memberikan suara bagi para peserta pemilu 2024. Kalau begitu saya Fia Tio Konibili pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan berita terupdate hanya di YouTube Tribun News. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.